Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 dalam tugas hukum kontrak dagang kelas 2017B Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Di sini saya akan membacakan hasil presentasi kami dalam kelompok 5 tentang tahapan kontrak yang di dalamnya akan membahas tentang perancangan, dan pasca hukum kontrak dagang. Untuk dari kelompok 5 sendiri ada Mita Dwi Perwanti dengan NPM 717411759. Yang kedua Ahmad Fauzi 717411761. Yang ketiga ada Ananda Iftada Winda 717411763. Yang keempat ada Muhammad Ramdan Humaini 717411764 dan dengan saya sendiri Lareka Tudi Nugrahani dengan NPM 717411766. Di sini saya akan mulai membacakan hasil presentasi kami, yaitu secara sistematis terdapat 3 tahap dalam perancangan kontrak di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama ada tahap perancangan kontrak, yang kedua ada tahap perancangan kontrak, dan 3 tahap pasca perancangan kontrak. Di sini saya akan membahasnya satu-satu. Untuk yang pertama adalah tahap perancangan kontrak. Tahap perancangan merupakan tahap sebelum kontrak dirancang dan disusun. Sebelum kontrak disusun, terdapat 4 hal yang harus diperhatikan oleh para pihak yang meliputi: yang pertama ada identifikasi para pihak. Tahap identifikasi para pihak merupakan tahap untuk menentukan dan menetapkan identitas para pihak yang akan mengadakan kontrak itu sendiri. Identitas para pihak harus jelas dan para pihak harus memiliki kewenangan hukum untuk membuat kontrak yang sebagaimana ditentukan pada pasal 1330 KUH Perdata. Selain itu, hal ini penting untuk mengetahui para pihak yang benar-benar mempunyai full power sebagai representatif dari suatu perusahaan yang bonafidnya atau tidak. Yang kedua, ada penelitian awal aspek terkait. Pada dasarnya, pihak-pihak yang membuat kontrak berharap bahwa kontrak tersebut dapat menampung semua keinginan yang menjadi hakikat kontrak tersebut secara terperinci dan jelas. Perancangan kontrak harus menjelaskan hal-hal yang tertuang dalam kontrak yang bersangkutan, konsekuensi yuridis, serta alternatif lain yang mungkin dapat dilakukan. Dalam penelitian ini pula diteliti dalam beberapa aspek yang berkaitan dengan kondisi politik dalam negeri para pihak, sistem hukum, dampak sosial, dan juga dalam aspek ekonomi. Hal ini perlu dilakukan agar pelaksanaan kontrak tersebut tidak hanya mendapat hambatan, yang pada akhirnya perancang kontrak akan menyimpulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait dengan isi kontrak, seperti unsur pembayaran, ganti rugi, dan perpajakan. Yang ketiga, pembuatan Memorandum of Understanding atau biasa dikenal dengan MOU. Pembuatan Memorandum of Understanding atau MOU merupakan nota kesepahaman yang dibuat oleh para pihak sebelum kontrak itu dibuat secara terperinci. Memorandum of Understanding ini memuat berbagai kesepakatan para pihak dalam berbagai bidang, seperti di bidang investasi, pasar modal, pengembangan pendidikan, kesepakatan dalam bidang ekonomi, dan lain-lain. Bentuk MOU ini dalam praktik dapat berbentuk nota kesepahaman, nota kesepakatan, perjanjian pendahuluan, dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Berikut teman saya yang akan melanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Iftada Windra, NPM 717411763. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya yang disampaikan oleh Lareka Tudi Nugrahani, yaitu perundingan atau negosiasi. Negosiasi mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam perancangan kontrak, karena tahap ini merupakan tahap untuk menentukan objek dan substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Negosiasi ini memiliki 2 corak, yaitu negosiasi dengan perunding lunak dan negosiasi dengan perunding keras. Negosiasi dengan perunding lunak banyak dilakukan di lingkungan keluarga, antara sahabat dan sebagainya, yang bertujuan untuk membina hubungan baik. Kelebihan corak ini adalah cepat menghasilkan kesepakatan, namun mengandung resiko berupa pola menang kalah atau win-lose.
Adapun negosiasi dengan perunding keras sering menemui kebuntuan lantaran adanya tekanan dan ancaman, terutama pada situasi di mana perunding keras saling bertemu. Sehingga yang paling efektif dalam bernegosiasi adalah dengan memadukan kedua corak, yaitu menganut asas win-win solution. Tahap perancangan kontrak. Tahap kedua dalam membuat kontrak adalah tahap perancangan kontrak, yang memerlukan ketelitian dan kejelian para pihak maupun notaris. Tahap perancangan kontrak ini terbagi dalam beberapa bagian, yaitu perumusan dan pembuatan naskah kontrak. Naskah atau draft kontrak merupakan konsep kontrak yang dirancang oleh para pihak. Dengan tahap ini, para pihak akan merumuskan dan membuat kontrak yang mana selanjutnya akan diserahkan pada pihak lain dan dikaji lebih mendalam. Naskah kontrak ini meliputi judul kontrak, pembukaan kontrak, pihak-pihak dalam kontrak, resital, substansi kontrak, dan penutup. Adapun di Amerika, kontrak ini berisi hal-hal sebagai berikut, yaitu resital, penjelasan resmi atau latar belakang terjadinya suatu kontrak. Consideration, berisi tentang prestasi. Warranties and representation, atau garansi atau jaminan dan perwakilan. Risk allocation, pembagian resiko. Condition and terms, syarat-syaratnya. Dates and termination, mulai dan pengakhiran kontrak. Boilerplate dan signature, tanda tangan para pihak. Demikian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Dwi Purwanti, NPM 717411759. Saya di sini akan melanjutkan dari pembahasan teman saya yang sebelumnya. Jadi, tahap perencanaan kontrak itu terbagi dalam beberapa bagian. Nah, saya akan menjelaskan dari yang nomor 2, yaitu perundingan atau negosiasi lanjutan. Setelah para pihak selesai membuat naskah kontrak, maka naskah kontrak ini akan ditukar. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pada para pihak untuk mempelajari isi kontrak yang telah disusun. Apabila salah satu pihak tidak menyetujui perihal salah satu kontrak, pihak tersebut dapat mengusulkannya untuk dirundingkan bersama. Selanjutnya, para pihak akan merundingkan atau menegosiasikan lanjutan dalam isi kontrak. Apabila pada hasil perundingan tersebut telah tercapai kesepakatan, usulan tadi dapat dimasukkan dalam draft kontrak yang selanjutnya dapat dilakukan revisi terhadap rancangan naskah kontrak. Yang ketiga, pembahasan naskah akhir kontrak. Pembahasan naskah hasil kontrak merupakan tahap penyelesaian akhir, yaitu upaya untuk membereskan atau menyudahi naskah kontrak yang dibuat oleh para pihak dan telah menyetujui naskah kontrak yang telah dirancang, baik oleh salah satu pihak maupun secara bersama oleh para pihak. Yang keempat, penandatanganan naskah hasil kontrak. Bagian akhir dari tahap-tahap perancangan kontrak ini adalah tahap penandatanganan kontrak, yang merupakan wujud persetujuan atau kesepakatan atas segala substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Selanjutnya yaitu tahap pasca perancangan kontrak. Setelah melalui tahap pra dan perancangan kontrak, naskah kontrak yang telah ditandatangani oleh para pihak akan memasuki tahap pasca perancangan yang meliputi tahap pelaksanaan dan penafsiran serta penyelesaian sengketa. Yang pertama yaitu pelaksanaan. Setelah suatu kontrak selesai disusun dan ditandatangani oleh para pihak, barulah kontrak tersebut dapat dilaksanakan. Pelaksanaan kontrak ini harus sesuai dengan substansi-substansi yang telah disepakati dalam isi kontrak, karena sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, bahwa setiap perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Yang kedua, penafsiran. Pada dasarnya, suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dapat dimengerti dan dipahami isinya. Akan tetapi, pada kenyataannya, banyak kontrak yang isinya membingungkan bagi para pihak. Penafsiran kontrak dilakukan apabila dalam kontrak yang telah disepakati maupun dalam pengimplementasian kontrak terdapat kata-kata atau kalimat yang membingungkan.
sehingga menimbulkan hambatan untuk mewujudkan maksud dan tujuan dari para pihak. Penafsiran dalam kontrak diatur dalam pasal 1342 sampai dengan pasal 1351 KUH Perdata. Dalam pasal 1342 KUH Perdata disebutkan bahwa apabila suatu kontrak memiliki kata-kata yang jelas, maka tidak diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. Barulah apabila kata-katanya tidak jelas, dapat dilakukan penafsiran terhadap isi kontrak dengan memperhatikan beberapa aspek di antaranya adalah A. Jika kata-kata dalam kontrak memberikan berbagai macam penafsiran, maka harus menyelidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian. Pasal 1343 KUH Perdata. B. Jika suatu janji memberikan berbagai penafsiran, maka harus diselidiki pengertian untuk memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksanakan. Pasal 1344 KUH Perdata. C. Jika kata-kata dalam perjanjian mengandung dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian. Pasal 1345 KUH Perdata. D. Apabila terjadi keraguan-raguan, maka harus ditafsirkan menurut kebiasaan dalam negeri atau di tempat perjanjian dibuat. Pasal 1346 KUH Perdata. E. Jika ada keraguan-raguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang meminta diperjanjikan suatu hal dan untuk keuntungan orang yang mengikatkan dirinya untuk itu. Pasal 1349 KUH Perdata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Romdan Humaini, NPM 717411764. Jadi saya di sini akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa. Dalam pelaksanaan kontrak, tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa. Dalam hal ini para pihak bebas memilih atau menentukan cara yang akan digunakan dalam penyelesaian kontrak, misalnya yaitu melalui pengadilan yang disebut litigasi atau di luar pengadilan yang disebut non litigasi. Jadi penyelesaian sengketa yang di luar pengadilan di non litigasi itu bermacam-macam seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi. Apakah mediasi itu? Jadi mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan dan membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak. Arbitrase yaitu perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh kedua pihak sebelum mengadakan perjanjian. Negosiasi yaitu penyelesaian sengketa dengan cara diskusi formal yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Jadi itu saja yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.